Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbi ikan koi di Indonesia. Hari ini saya akan mengulas tentang aerasi. Sebelum kita mengulas aerasi, tentu kita harus tahu apa itu aerasi. Jadi jangan kemana-mana, ikuti video saya sampai selesai agar kalian bisa paham dengan sesuatu yang perlu ada di dalam kolam ikan koi kita. Oke, langsung saja kita bahas tentang masalah aerasi. Apa itu aerasi? Aerasi adalah suatu gelombang air yang kita ciptakan atau yang kita buat melalui mesin yang namanya mesin aerator. Mesin aerator ini seperti kompresor untuk memompa ban ya, tetapi kapasitasnya kecil, yang gunanya adalah untuk memasukkan angin udara ke dalam air sehingga udara itu akan terbentuk gelembung-gelembung. Nah, ketika udara itu pecah, di situ terjadi gesekan antara udara dan air, itu menyebabkan terciptanya sebuah oksigen, di mana oksigen ini tentu kita tahu semuanya bahwa oksigen adalah sumber kehidupan makhluk hidup. Di dalam kolam ikan koi itu perlu adanya oksigen atau yang dinamakan aerasi. Aerasi itu bisa diciptakan melalui waterfall seperti itu. Di sana itu ada air terjun sehingga airnya akan menciptakan sebuah gelembung-gelembung udara. Nah, yang kedua, aerasi bisa diciptakan dari mesin aerator. Nah, seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Ini adalah mesin aerator DC, di mana di sini ada baterainya. Nah, ini saya pakai ketika lampu padam, misalnya ada pemadaman 2 jam, 3 jam, sampai 8 jam, saya pakai ini untuk menggantikan aerasi yang dari air terjun. Nah, ketika aerasi dari air terjun sekarang ini jalan, saya tidak memakai ini. Tetapi kalau teman-teman mau memakai aerasinya supaya lebih banyak, bolehlah. Dari air terjun ada aerasi, terus pemakai juga ini aerator, mesin aerator. Lah, tentu kita juga harus tahu tentang pemasangan aerasi di kolam. Itu bagusnya di mana? Apakah di tengah kolam? Apakah di mana? Biasanya teman-teman penghobi ikan koi pemula ini tidak tahu aerasi diletakkan di tengah kolam. Boleh-boleh saja dan bagus untuk penyebaran oksigen, akan tetapi kolam ikan koi tujuan dan fungsinya adalah untuk hiasan atau untuk dinikmati. Corak ikan koi warna merah, kuning, putih, itu berenangnya ikan koi itu perlu kita nikmati. Ketika aerasi ada di tengah-tengah kolam, maka yang terjadi apa? Yang terjadi gelombang-gelombang air itu, gelembung-gelembung udara itu akan ada di tengah kolam. Ketika ada di tengah kolam, maka pemandangan kita untuk menikmati ikan koi akan terganggu. Nah, sehingga di mana peletakan aerasi yang tepat agar tidak mengganggu pemandangan ketika kita menikmati ikan koi, itu perlu kita pikirkan. Jadi posisi aerasi yang tepat dan benar ini menurut kita ya, supaya
pemandangan ketika kita melihat ikan koi berenang tidak terganggu, itu usahakan peletakan aerasinya berada di bawahnya waterfall. Sehingga apa? Sehingga riak gelembung-gelembung udara yang terjadi hanya terfokus di bawahnya waterfall. Di situ juga fungsinya untuk menambah arus udara itu kan dari bawah menuju ke atas. Ketika ke atas dia akan menyebar, menyamping. Nah, kalau posisinya ada di bawahnya waterfall, maka dia akan membantu arus atas itu menuju ke skimmer, sehingga arusnya akan semakin kuat gitu. Dan tidak akan mengurangi kejernihan air dan tidak mengganggu ketika kita menikmati ikan koi yang lagi berenang. Jadi itu tadi di mana peletakan aerasi yang tepat di kolam kita. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman para subscriber Koi TV Indonesia, terutama penghobi ikan koi pemula yang akan membuat sebuah kolam, maka desain dan tata pemipaan sedemikian rupa agar tidak salah. Dan jika teman-teman membutuhkan sebuah perencanaan buku gambar kerja untuk diterapkan di kolam dan lahan teman-teman, bisa langsung menghubungi admin Koi TV Indonesia yang nomornya ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video-video terbaru dari Koi TV Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.